Kenapa Pak Prabowo itu harus melangkah tergopoh-gopoh mendekati Pemret, mendekati Bu Mega, mengakukan kesalahan, mengaku kekeliruan dalam komunikasi publik? Karena mungkin dengan Pak Jokowi itu kemungkinannya dua. Beberapa orang mewakili kelompok tertentu mendatangi kampus UGM mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Apa komentar Pak Mahfud? Kalau informasi yang berkembang keluarkan di sejumlah orang yang dekat dengan Bu Mega dan terutama di dekat dengan Pak Prabowo mengatakan clear dari pertemuan itu bahwa Bu Mega mendukung Pak Prabowo untuk meneruskan bagaimana upaya mensejahterakan rakyat. Lalu mempersilahkan kepada Pak Prabowo jika membutuhkan sebagai instrumen pendukung pemerintahan, maka monggo PDIP digunakan. Nah, Pak Mahfud menerjemahkan ini seperti apa? Ini yang selalu terjadi setelah menyangkut dua entitas. Penegakan hukum yang tadinya menggelegar itu lalu belok arah. Gelegar, yuk kita sikat ini. Akhirnya sesudah menghadapi dua entitas ini, apa entitasnya itu? Satu menghadapi oligarki. Kalau sudah nyebut oligarki, ini yang terlibat perusahaan ini si A, si B, si Apa kasusnya Pak, misalnya? Hampir semua, nanti saya sebut satu persatu. Atau menghadapi petinggi koalisi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Hai, apa kabar Anda semua? Kita bertemu kembali di podcast Terus Terang. Di forum ini saya akan berbicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Seperti biasa. Kembali dari mudik. Baru saja kembali dari mudik. Tapi saya masih terus mencermati perkembangan dan dinamika yang terjadi di pemerintahan, politik, dan hukum. Apalagi saat ini negara kita sedang menghadapi banyak tantangan, baik di dalam negeri maupun dari dinamika global. Baiklah, semua akan kita bahas satu persatu. Silakan mau tanya apa dan berapa banyak pertanyaan nanti kita pilih. Baik, selamat datang kembali Pak Mahfud. Welcome back to Jakarta setelah libur Lebaran kemarin. Bapak pulang kampung, saya juga pulang kampung. Kita semua pulang kampung. Jadi ini hari-hari kita untuk mulai kembali lagi ke jalur normal. Nah, selama pulang kampung itu Pak, saya menyaksikan media sosial kita. Media sosial Pak Mahfud, ada banyak sekali pertanyaan. Nah, kalau Bapak tadi mengatakan silakan mau nanya apa, ada banyak apa yang mau ditanyakan. Ada hari-hari Pak Prabowo dalam 2 pekan terakhir ini lagi dicermati publik. Ada kemudian misalnya rame-rame tentang rangkap jabatan di mana sejumlah pejabat itu jadi pimpinan di Danantara gitu ya. Ada wakil menteri yang rangkap jabatan segala macam. Ada juga soal kasus hukum Pak, terakhir Ketua PN Jakarta Pusat gitu ya. Sekarang Jakarta Selatan itu 60 miliar dicokok, kemudian ditahan jadi tersangka. Ada banyak Pak yang muncul, tapi saya akan nanyakan dulu beberapa secara durasi aja, kita lihat nanti. Dan satu yang hari ini Pak yang rame-rame soal di Jogja Pak, ijazah Pak Jokowi. Tapi itu nanti kita lihat kalau waktunya memungkinkan. Saya mau mulai pertanyaan Pak Mahfud tentang yang dicermati yang menjadi perhatian publik terhadap pemerintahan. Pasca Lebaran, Pak Prabowo itu seperti yang kita saksikan, Pak Mahfud juga mungkin menyaksikan, menerima wawancara dengan 6 pemimpin redaksi media. Lalu besoknya berdialog dengan para petani di Majalengka. Malamnya tidak banyak publik tahu bertemu dengan Bu Mega. Datang ke Teguh Umar, Pak Prabowo berdialog dengan Bu Mega. Lalu mengadakan besoknya sarasehan pelaku ekonomi yang cukup lengkap Pak. Banyak sekali yang hadir dan merepresent para pelaku usaha, pelaku ekonomi. Lalu besoknya berangkat ke kunjungan ke 5 negara dan tiba hari ini kembali di tanah air. Alhamdulillah dengan berbagai agenda yang sudah dilaksanakan. Nah, pertanyaan saya, apa pandangan Pak Mahfud terhadap langkah-langkah dan kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Prabowo dalam kira-kira 2 pekan terakhir, Pak? Ya, nampaknya gini ya. Nampaknya ada perubahan arah. Dia memilih arah baru dalam langkah-langkah dan kebijakan politiknya menjadi semakin akomodatif. Presiden Prabowo? Iya, semakin akomodatif. Mau menerima masukan, kemudian merespons secara terbuka yang didengarkan oleh masyarakat, tidak satu arah. Sehingga dia benar-benar tampak sedang melakukan pendekatan-pendekatan baru di dalam
langkah-langkah politiknya. Apa penyebabnya Pak? Kenapa itu dilakukan? Kalau ditanya apa ya penyebabnya, itu mungkin dia sadar bahwa trust yang diharapkan dari publik itu tidak bisa diraih, ya. Tidak bisa diraih atau secara maksimal tidak bisa didapatkan gitu. Maksimal tidak bisa didapatkan karena buktinya apa? Buktinya ya rupiah ambruk terus ya. Saham sampai merah. Pada pertemuan itu ya, iya, sampai pada tanggal 6-7 itu ya. Itu. Saham merah terus, sudah dilakukan berbagai langkah-langkah yang dia umumkan secara sepihak, dia pidatokan di mana-mana juga tidak banyak hasilnya, sehingga dia merasa ini kalau keadaan begini terus, ini masalahnya ada di trust, berarti kepercayaan publik itu tidak percaya, sehingga dia perlu melakukan langkah-langkah baru untuk membangun trust. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya perjalanan pemerintahan Pak Prabowo itu, dulu dia sangat yakin sekali bahwa Kim Plus itu bisa menyelesaikan semuanya. Pokoknya sudah ada Kim Plus deh, sudah ada Pak Jokowi, semua beres lah. Koalisi besar sekarang yang dimiliki. Koalisi besar sekarang. Tapi ternyata nggak bisa juga. Ya, ternyata gagal misalnya. Gagal itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi kemudian membuat putusan yang melarang tanda petik orang yang berusia di bawah 25 tahun menjadi gubernur atau wakil gubernur. Padahal itu sudah diyakini benar, sudah selesai MA itu, tiba-tiba MK menyatakan itu salah. MK itu tidak membatalkan putusan MA, tapi dia menafsirkan bunyi undang-undang bahwa undang-undangnya sudah benar, tidak boleh ditafsirkan oleh lembaga lain. Pak Mahfud yang mengatakan sehebat-hebatnya koalisi besar itu nggak bisa melawan ini, kira-kira gitu ya? Ini. Dan itu kan masih mau dicoba direkayasa lagi ya. Tapi kemudian muncul gerakan yang organik. Pada waktu itu kan mau tiba-tiba ada perubahan, revisi undang-undang pilkada kan. Yang katanya ada surat dari presiden putusannya tanggal 20, presiden kapan buat surat kalau tiba-tiba sudah berisi dim soal itu. Itu akhirnya gagal kan, dilawan oleh masyarakat, sehingga kemudian juga tanpa evaluasi dari masyarakat itu tidak dijawab dengan wajar lah ya, sering dijawab dengan sinis gitu, anjing menggonggong tetap berlalu, itu ndasmu gitu, orang bilang gelap, saya bangun tidur terang saja gitu, kalian yang gelap dan sebagainya. Lalu disadari juga bahwa komunikasi publik gagal. Dan itu disampaikan sendiri oleh Pak Prabowo, Pak. Ya, itu diakui oleh Pak Prabowo. Ya. Jadi itu yang nampaknya terjadi, sehingga terlihat bahwa presiden kita ini tampaknya kepepet ya, seharus melakukan langkah baru. Dan itu adalah wajar, kita puji ya, kita apresiasi. Dia harus mencari langkah baru, tidak boleh konservatif seperti sebelumnya, merasa percaya diri dan macam-macam, harus berubah gitu. Malah kalau dia tidak melakukan langkah-langkah baru, kita cemas, ya kan? Negara ini terus mau kemana kalau Pak Prabowo diem aja? Nah, sekarang sudah melakukan langkah-langkah baru, meskipun bisa disadari itu karena dia kepepet, karena langkah-langkah sebelumnya yang semuanya mencoba itu seperti percaya diri itu ya habis. Pak Mahfud mengatakan kepepet, tapi kalau misalnya kita lihat dalam katakanlah misalnya pada saat 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, kan survei-survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga termasuk media itu mengatakan tingkat kepuasan publik katanya 80% pada Pak Mahfud tidak melihat itu sebagai sebuah keberhasilan sehingga sekarang mengatakan sekarang ini masanya malah kepepet. Enggak, begini, perubahan politik itu tidak ditentukan oleh survei. Ya, kegaduhan atau ketenangan politik itu tidak pernah ditentukan oleh survei. Survei itu hanya alat untuk menjelaskan. Tapi kalau faktanya survei itu mungkin kurang sesuai dengan aspirasi elit, aspirasi aktor-aktor politik, ya tetap aja gaduh. Oleh sebab itu maka politik kan gaduh terus tuh selama ini. Tidak ada yang dibilang tenang, kabur aja dulu dan sebagainya. Itu kan karena kegaduhan yang seperti itu. Diperkuat lagi oleh kebijakan perang tarif ya, kebijakan tarif oleh Trump yang menimbulkan perang tarif itu, yang Indonesia kemudian ada di mana nih, kebingungan.
dia semakin perlu mencari pendekatan baru, mendekati media yang selama ini konon kalau ketemu media itu sepihak ngomong gini dengan penuh kepercayaan, gini media nunduk. Tapi yang terakhir yang di Kan 7 Pemret dia udah terbuka. Oh, Pak Mahfud membandingkan antara pertemuan dengan Pemret sebelumnya di Hambalang dengan 7 Pemret yang terbatas gitu, itu berbeda ininya. Iya, kalau dengan Pemret sebelumnya yang rame-rame itu kita kan dengar dari mulut ke mulut. Para Pemret itu. Pak Prabowo hebat, udah percaya diri, ini ndak bisa. Katanya waktu itu ada presentasi, Pak. Iya, presentasi. Yang dengan 7 Pemret kan juga ada angka-angka kemudian kan ditunjukkan di situ. Tapi dia udah mulai terbuka. Oh iya saya salah. Oh iya komunikasi publik saya. Dan itu wajar saja dilakukan oleh Pak Prabowo. Wajar, menurut saya wajar dan itu bagus. Bagus. Seorang presiden menyadari itu bagus. Yang kita cemas itu kan kalau dia tidak menyadari itu dan tidak merubah langkah politiknya untuk meraih trust. Politik itu kan, kepemimpinan itu kan trust kuncinya. Kalau masyarakat punya trust, memberi trust kepada dia, ya oke, jalan bagus gitu. Nah, ada hal lain lagi. Apa sih sebab Pak Prabowo melakukan itu? Mungkin kita bisa menilai positif negatif dari koalisinya dengan Pak Jokowi ya. Jadi Mahfud juga melihat ada kemungkinan ada peluang dengan hubungan dengan Pak Jokowi. Iya, jadi pendekatan dengan Pak Jokowi itu kemungkinannya sekarang dua. Kenapa Pak Prabowo itu harus melangkah tergopoh-gopoh mendekati Pemret, mendekati Bu Mega, mengakukan kesalahan, mengaku kekeliruan dalam komunikasi publik, karena mungkin dengan Pak Jokowi itu kemungkinannya dua. Selama ini kan andalannya Pak Jokowi. Satu, urusan Pak Jokowi sudah dianggap selesai karena anak buahnya sudah di bawah kendali dia. Atau yang kedua, menganggap Jokowi ini semakin berbahaya secara politik. Oh ya? Ya bisa kemungkinannya itu namanya analisis. Ini analisis terserah mana aja yang benar menurut menurut publik. Tapi saya menganalisisnya begini. Kenapa Pak Prabowo melakukan langkah tergopoh-gopoh ke Bu Mega, ke yang lainnya? Pak Mahfud melihat tergopoh-gopoh itu ya? Saya melihat iya. Karena apa? Rentantan waktunya yang mepet gitu ya? Iya, mepet. Hari Minggu dan dengan pada pers. waktu itu sudah diusahakan, tidak pernah bisa, kan gitu kan? Sehingga, oh iya mungkin nih Pak Jokowi ini, mungkin dianggap udah selesai Pak Jokowi, kan orang-orangnya udah diambil semua. Ya. Kemudian, mungkin juga dianggap semakin berbahaya. Pak Jokowi itu kalau semakin kuat, sementara saya sudah berusaha mengendalikannya dari sini, kok kendali masih tidak sepenuhnya di saya. Dia lari ke Bu Mega, kan real. Kalau PDIP itu real kekuatannya, formal gitu ya. Oh, jadi pertemuan dengan Bu Mega itu tidak semata-mata karena itu Lebaran, Idul Fitri dan segala macam. Iya, itu kan covernya. Itu covernya. Itu kan pesan politiknya lebih tinggi politiknya, ya. Kalau saya ya, pesan politiknya lebih tinggi. Dan itu tepat, sekali lagi bagus, itu harus dilakukan. Kan kita sudah lama meneriakan hal-hal yang seperti itu. Saya mau agak spesifik nanti menanyakan soal pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, Presiden dengan Bu Mega. Tapi nanti Pak, saya mau mulai dulu dengan misalnya yang Bapak mengatakan tadi pertemuan dengan Pemret. Apa yang Pak Mahfud cermati tanya jawab atau dialog antara 6 Pemret media itu dengan Pak Prabowo? Yang saya cermati, Pak Prabowo sebelum ini belum pernah mendapat masukan yang objektif dari orang-orang dekatnya. Terbukti dia agak terkaget-kaget ketika ditanya, oh begitu kan gitu kan. Ketika beberapa media bertanya itu. Iya kan. Sehingga dia langsung mendengar dari Pemret sekarang gitu. Dan mungkin itu menjadi koreksi dia juga. Kenapa sampai misalnya anak buahnya yang dekat dia kok tidak memberitahu, kok malah lebih tahu Pemret tentang situasi itu. Kan terlihat sekali dia. Terlihat kadang kala kaget, kadang kala mau naik itu emosinya, tapi ada yang nahan gitu. Nah, sehingga itu merupakan pelajaran baru bagi perpolitikan kita, gitu ya. Pak Mahfud, apakah setuju dengan pandangan orang bahwa dengan Pak Prabowo menerima 6 Pemret, 7 jurnalis itu gambaran bahwa Pak Prabowo sebenarnya selama ini memberikan dukungan kepada kebebasan pers? Setuju nggak Pak? Iya, saya memang dulu waktu kenal agak lama dengan Pak Prabowo, itu dia memang dulu sering dipojokkan oleh pers, sehingga dia waktu itu di tahun 2014 tuh ya suka marah-marah aja kepada pers, bahkan nuding-nuding, kamu dari koran ini, kamu koran ini, pergi, saya enggak mau gitu. Nah, ternyata tetap saja diperlukan kecerewetan pers itu, dan sekarang dia sudah mulai menyadari itu tidak bisa
itu dihindari. Gitu. Saya memahaminya karena Pak Mahfud mengatakan bertemu Pempres itu adalah bagian dari tergopoh-tergopohnya Pak Prabowo. Berarti dalam tanda petik sebenarnya tidak murni keterbukaan itu, gitu kira-kira. Karena tercipta kondisi itu sehingga logika politik itu ya, bahwa politik akan mengarahkan seseorang ya agar kekuasaannya berjalan bagus dan mendapat kepercayaan dari publik, ya harus melakukan itu dan harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Bukan hanya itu, bahkan ketika saham itu merah, itu kan yang kita dengar ya, beberapa BUMN dipanggil agar membeli kembali, buyback. Ya. Meskipun itu boleh Pak, nggak masalah. Iya kan, boleh, boleh. Sepanjang aturannya memungkinkan. Iya, itu. Tapi Pak Mahfud melihat itu sebagai sebuah gambaran bahwa itu sebuah upaya Presiden untuk memperbaiki. Iya, itu boleh. Kenapa harus dipanggil langsung sendiri kan gitu? Itu kan biasa-biasa saja gitu ya. Dan agak membaik juga kemudian sesudah Lebaran agak sedikit membaik ya. Ya, tapi analisis pasarnya Pak kenapa membaik? Karena terutama karena itu tadi Trump memberikan dispensasi 90 hari baru pemberlakuan tarif itu. Ya. Kalau sebelumnya kan memang masih kelihatan merah gitu masih ini. Tapi ada juga ya yang nampaknya belum dipikirkan panjang. Dari peristiwa ini, penetapan tarif oleh Trump itu, kemudian Pak Prabowo agak tergopoh-gopoh juga meresponnya ketika lalu mengatakan akan merelokasi penduduk Gaza ke Indonesia. Itu ketika mau berangkat ke ketika mau berangkat ke 5 negara kemarin. Iya kan? Kan waktu itu sedang rame-ramenya nih. Betul, itu hari Rabu ya, dekat Pak itu. Trump itu membicarakan itu tanggal 2, Pak Prabowo tanggal hari Minggu ketemu Pemret, kemudian ketemu Mega besoknya, lalu hari Rabu pagi berangkat ke 5 negara itu. Di situ disampaikan soal evakuasi Gaza. Iya, evakuasi. Menurut saya itu agak tergopoh-gopoh, terburu-buru, sehingga itu mungkin mau sinyal kepada Trump bahwa dia dukung Trump, bahwa Gaza itu harus dikosongkan dulu untuk rehabilitasi. Oh, ada maknanya ke situ ya? Dulu kan Trump pernah bilang gitu. Bahkan dia nyebut Indonesia, orang Gaza akan dipindah ke Indonesia gitu. Nah, kan masalah yang substansi di Timur Tengah itu, kalau bagi dunia ya adalah masalah kedaulatan dan kemerdekaan Palestina, gitu ya. Dan bagi Indonesia itu sejak awal kemerdekaan kita, sejak Presiden Bung Karno, dia akan tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan akan membuka hubungan diplomasi dengan Israel kalau Palestina sudah merdeka. Itu kan sejak Bung Karno sampai terakhir kita tetap mendukung Palestina. Nah, ketika akan merelokasi itu kan mengevakuasi ke Indonesia gitu, itu kan berarti memberi hati kepada Trump untuk ya sudah kosongkan. Itu memang keinginannya Trump. Orang Israel tidak mau. Saya kan? Meskipun kata Pak Prabowo sementara saja nanti akan dikembalikan 100 hari, 200 hari. Ya, sesudah sampai di sana dijelaskan mungkin 100 hari, mungkin 200 hari, dan saya masih akan bicara dulu dengan semua pihak. Waktu pertama kan tidak begitu. Persis. Ya. Nah, artinya iya benar juga, reaksi itu bisa spontan, kemudian karena ini memberi sinyal lalu ada yang keliru ya diperbaiki di luar negeri. Nah, apa-apa. Keliru itu biasa, manusiawi. Kalau benar terus pasti bukan pemerintah yang benar. Kalau merasa benar terus gitu. Oleh sebab itu dia memperhalus lah apa pernyataannya itu. Kita dukung dalam pengertian bahwa urusan Israel itu belum final mau direlokasi, masih akan dibicarakan lagi dan melihat perkembangan situasi. Apalagi di negara-negara kawasan Timur Tengah juga tidak banyak kan dukungan merelokasi atau Pak, Liga Arab sudah memutuskan waktu itu awal Februari bukan solusi yang baik untuk memindahkan mereka gitu. Tapi kalau nerima orang sih Indonesia udah sering gitu melakukan. Myanmar sekarang masih banyak tuh ya yang masih jadi pengungsi gitu. Itu reaksi-reaksi yang biasa aja lah. Baik, ini. Sekarang saya melanjut ke pertemuan dengan Bu Mega. Apa makna bagi Pak Mahfud atau persisnya bagaimana publik menerjemahkan pertemuan itu? Karena kalau informasi yang berkembang keluarkan di sejumlah orang yang dekat dengan Bu Mega dan terutama di dekat dengan Pak Prabowo mengatakan clear dari pertemuan itu bahwa Bu Mega mendukung Pak Prabowo untuk meneruskan bagaimana upaya mensejahterakan rakyat. Lalu mempersilahkan kepada Pak Prabowo jika membutuhkan sebagai instrumen pendukung pemerintahan maka monggo PDIP digunakan gitu.
Yang ketiga, menegaskan bahwa PDIP tidak masuk dalam koalisi pemerintahan. Nah, Pak Mahfud menerjemahkan ini seperti apa? Kalau dari sudut Bu Mega, itu kan udah lama dikatakan, saya tidak akan bergabung ke kabinet, saya tidak akan berkoalisi, tapi bisa bekerja sama di parlemen. Untuk pembangunan bangsa kita akan mendukung, sudah lama, Bu Mega. Yang menurut saya baru, bagi Pak Prabowo, ya kan? Kenapa baru dilakukan sekarang pertemuannya? Karena sudah lama kan diinginkan. Nah, menurut saya itu tadi. Sekarang situasinya mendesak agar dia memperbanyak kawan. Ya, karena bagaimanapun Bu Mega ini partai politik terbesar. Iya kan? Ya harus, meskipun pernyataan Bu Mega tadi tidak baru, tapi itu kan sudah bagus. Bu Mega akan bekerja sama di parlemen saja, tidak akan bergabung di kabinet kan gitu, kerjasama tapi ada yang lebih baru Pak, dia mengatakan silakan menggunakan, kalau ingin misalnya menggunakan PDIP sebagai instrumen untuk penguat pemerintahan, ya boleh kata Bu Mega. Itu artinya apa Pak? Bukan menggunakan parlemen, bahwa pernikahan parlemen kan pakai lobby-lobby, bahwa pemerintah memutuskan ini, kalau tolong dong PDIP memahami, kan bisa tapi lewat parlemen, lewat keputusan parlemen, di dalam pembuatan undang-undang, di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang perlu dukungan parlemen meskipun tidak dalam bentuk undang-undang kan bisa dipakai di situ. Kalau secara komunikasi artinya dengan pertemuan itu maka orang memaknai bahwa Bu Mega makin mudah komunikasi dengan presiden dengan itu bisa kita menyimpulkan begitu. Setiap saat Bu Mega bisa menyampaikan masukan kepada Prabowo. Iya. Menurut saya itu salah satu artinya kalau dari segi komunikasi politik, akan lebih mudah. Tapi kalau dari struktur hubungan kelembaganya itu tadi, Anda di pemerintahan, Anda ikut, tapi parlemen itu ketika akan membuat keputusan-keputusan yang menyangkut program pemerintah bisa saja didukung oleh parlemen. Kan itu instrumen politiknya PDIP sekarang kan parlemen. Tentu partai dalam bentuk opini publik dan sebagainya. Pak, sekarang kalau kita lihat Pak Mahfud tadi mengatakan strategi Pak Prabowo seperti itu untuk meraih kembali dukungan publik, memperbaiki komunikasi. Kalau dari sisi penegakan hukum dan politik hukum, apa yang Pak Mahfud cermati? Nah, ini sekarang masalah penegakan hukum itu banyak kemajuan ya. Kemajuan dalam arti begini. Kalau kita lihat Kejaksaan Agung itu tidak bisa dipungkiri, dia sekarang melakukan langkah-langkah yang banyak memberi harapan kepada publik. Kejaksaan? Iya kan, bongkar. Lalu terlihat sekali Kejaksaan Agung itu lebih independen dan lebih progresif sekarang. Dan lebih profesional juga dan lebih terpercaya. Itu juga berdasar hasil SIGI ya. Nah tetapi ada masalah sebenarnya. Perintah-perintah kejar, perintah bongkar itu menggembirakan rakyat. Tetapi ini yang selalu terjadi setelah menyangkut dua entitas. Penegakan hukum yang tadinya menggelegar itu lalu belok arah menjadi tidak jadi. Gelegar, yuk kita sikat ini. Akhirnya sesudah menghadapi dua entitas ini, apa entitasnya itu? Satu menghadapi oligarki. Kalau sudah nyebut oligarki, ini yang terlibat perusahaan ini si A, si B, si Apa kasusnya Pak, misalnya? Hampir semua, nanti saya sebut satu persatu. Atau menghadapi petinggi koalisi. Bukan oligarki, tapi pejabat yang ada di pemerintahan terlibat korupsi, terhenti di situ. Meskipun itu Kejaksaan Agung nampaknya sudah direstui oleh Presiden, gitu. Sehingga di situ banyak sekali kasus-kasus hukum itu berhenti di orang yang terlanjur ditangkap atau berhenti di orang kecil. Yang terlanjur ditersangkakan misalnya yang Pertamina, ya udah teruskan aja, sudah terlanjur ditersangkakan tapi jangan naik dulu ke atas gitu kan. Sekarang kan naik lagi tuh. Naik ke atas bisa kena si itu, bisa kena si itu, ada hubungan sama kita. Menyangkut oligarki dan menyangkut petinggi koalisi. Tinggal koalisi pejabat tinggi lah, mungkin menteri, mungkin apa. Kasus sudah mau menyentuh itu berhenti. Mari kita sebut satu persatu. Kasus Tom Lembong. Ya, kasus Tom Lembong itu di surat perintah penyidikannya itu kan itu disidik tahun 2015 sampai 2023. Ya, suratnya betul. Ya, periodenya Pak. Periode itu 2015 ke 2023 betul. Iya ya. Kejaksaan mengatakan penyalahgunaan impor gula dari 2015 sampai 2023. Persis. Coba yang sekarang ini diajukan ke pengadilan hanya tahun 2015, 2016. Ya, 9 bulan periodenya Pak. Iya kan? Iya Pak. 9 bulan periodenya Tom. Dan yang sesudahnya sampai 2003 apa penjelasan Kejaksaan Agung? Tahu enggak? Ini karena menyangkut itu tadi. Entitas yang
Ini analisis ya. Jadi Pak Mahfud melihat 2015-2016, pertanyaan berikutnya 2016 ke 2023 itu kemana? Itu kan kemana? Kan mungkin jauh lebih besar. Orang-orangnya ada juga dan melanjutkan kebijakan itu. Itu menteri-menteri setelah itu ada Zulkifli Hasan dan segala macam di situ ya. Ada Zulkifli Hasan, Lutfi, ada Enggar dan sebagainya kan itu kan ada di sesudah itu di antara 2015-2023. Sebaliknya Pertamina ya. Pertamina itu menurut ekspos kejaksaan itu korupsi yang terjadi pengoplosan minyak itu Pertamax dan Pertalite itu kan tahun 2018-2023 iya kan. Nah itu yang sekarang diajukan dan ditangkap orangnya 9 orang itu yang tahun 2023. Loh, yang sebelumnya gimana? Yang atas tadi yang soal kasus Tom Lembong malah diambil ujung depannya, yang ini dia yang dulu. Kembalikan Pak ya. Nah itu semua kalau dianalisis, karena kalau maju ke depan itu terkena oligarki ini, atau kalau maju ke belakang terkena pejabat ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini evaluasi kita aja. Hukum itu sudah bagus, tapi political will-nya masih menjadi pertanyaan besar karena selalu berbelok dan terhenti. Saya mau tahan dulu Pak. Kalau itu terjadi, maka harusnya ini siapa yang harus turun tangan? Katakanlah misalnya pimpinan institusi penegakan hukum atau presiden untuk menghentikan ini. Menurut saya Kejaksaan Agung yang secara teknis dan melaksanakan kerja-kerja hukumnya. Tapi saya tahu pasti Kejaksaan Agung rikuh sebelum mendapat perintah langsung dari presiden. Ini untuk menyentuh yang atas-atas. Iya, yang atas-atas itu. Atau malah presiden seharusnya lebih proaktif. Ini ambil, kenapa nih masyarakat bicara ini kok kamu diem aja? Kan gitu kan bisa. Gitu kan. Ini analisisnya Pak Mahfud ya? Analisis saya, analisis saya gitu. Karena tapi faktanya kan itu yang terjadi. Kenapa fakta itu terjadi? Analisis saya begitu. Kok selalu terjadi kalau oligarki macet, kalau pejabat macet kan gitu kan? Belum lagi kasus judol kan Pak? Nah, oke. Sekarang kasus judol sama. Kasus judol itu ya begitu. Sudah mau katanya tangkap, ini Menkom DG-nya sudah bersemangat kita tangkap sampai menterinya langsung. Begitu menyebut si nama pejabat tinggi setingkat menteri, nggak ada lagi kabarnya dan tidak dijawab kenapa ini tidak gitu kan. Nah itu juga ini political will, soal political will. Kalau memang itu mau dijadikan kebijakan politik resmi, kenapa tidak diumumkan aja? Saya berhenti di sini agar tidak gaduh. Nanti diuji apakah itu masyarakat bisa paham atau enggak. Kan bisa saja masyarakat paham, iyalah daripada gaduh nggak selesai nanti ngobrol kemana gitu. Tapi itu yang terjadi gitu. Jadi Pak Mahfud mengapresiasi langkah-langkah kejaksaan yang menelusuri berbagai kasus, membuka berbagai kasus, tapi menyayangkan ketika mau sampai pada orang tertentu itu berhenti. Iya, sama kasus pagar laut misalnya. Itu kan udah jelas itu. Dugaan korupsinya patut diduga. Bagaimana sekian ratus sertifikat keluar tanpa ada kolusi? Iya kan? Pasti kolusi lah. Dan kolusi itu adalah permulaan dari korupsi. Orang mau korupsi kan mulai dari kolusi. Kan mestinya disidik ke situ. Tapi apa? Polisian hanya bilang pemalsuan. Terus dibilang, karena kalau mau dibawa ke korupsi, kan tidak ada kerugian negara. Loh, korupsi itu ada 7 jenis. Hanya satu yang ada kerugian, yang harus ada kerugian negara. Saya potong sedikit. Tadi pemalsuan. Lalu kemudian kan kejaksaan mengembalikan berkas kepada polisi untuk meminta supaya kerugian negaranya diusut. Kira-kira gitu Pak. Supaya kasus korupsi. Iya. Tapi lalu polisi kemarin mengembalikan lagi ke kejaksaan, Pak, mengatakan tidak ada kerugian negara di situ. Saya yakin tidak ada. Itu yang Pak Mahfud tanggapin. Apa maksudnya? Saya tanggapi. Korupsi itu tidak harus kerugian negara. Banyak orang yang sekarang mendekam di penjara itu karena korupsi, tapi tidak merugikan negara sama sekali. Sebutlah Akil Mukhtar. Apa dia rugikan negara apa? Dihukum seumur hidup. Karena dia tidak ambil APBN, tetapi diputuskan menerima uang, suap, gratifikasi. Iya kan? Jadi, hakim itu siapa tuh? Dimyati apa ya? Yang hakim agung yang kemarin ditangkap karena kasus di Semarang itu. Itu kan sama, tidak merugikan negara sama sekali. Berarti untuk kasus pagar laut tidak ada kerugian negara, tapi ada suap di situ? Diduga ada suap. Dan itu gampang membukanya. Panggil saja nih yang menandatangani sertifikat. Kan gitu tuh. Kamu kok mengeluarkan sertifikatnya, pasti ada kepentingan. Kok polanya sama dari sini ke sini. Dasar kebijakannya katanya tidak ada. Berarti kan kolusi kalau dasar kebijakannya tidak ada. Nah, itu kalau sudah karena apa? Kasus pagar laut itu menyangkut oligarki. Dan sering orang
menganalisis macam-macam lah ya. Kenapa oligarki itu bisa ditakuti karena ini, karena itu, dan sebagainya. Tapi faktanya saja, saya tidak akan masuk ke soal yang masih dugaan-dugaan mentah gitu. Tapi kalau yang saya katakan tadi faktakan semua, bahwa berhenti di situ. Misalnya Zarov. Ya, Zarov Richard, Pak, ya. Zarov Richard, dia waktu ditangkap itu katanya kasus-kasus penyuapan dalam rentang, kasus-kasus mafia perizinan dalam rentang 10 tahun setelah Zarov pensiun. Tetapi sekarang kok tidak ada disebut pelaku lain. 10 tahun sebelum Zarov pensiun, Pak? Iya. Iya. Enggak, sejak Zarov pensiun sampai sekarang kan udah 10 tahun. 10 tahun? Iya, jadi sesudah dia pensiun itu masih melakukan kerja-kerja Markus. Selama 10 tahun itu sehingga uangnya tidak simpan bank, disimpan ke rumahnya kan gitu. Nah kalau 10 tahun berarti, dan itu diartikan kerja-kerja Markus berbagai perkara, kenapa hanya dia sendiri? Iya kan? Iya. Dengan uang 915 ya. 915 miliar plus 53 kilogram emas. Ya, sekitar 1 triliun ya Pak, waktu itu ditemukan. Lalu kok tersangkanya sekarang, terdakwanya hanya Zarov? Ini tidak fair. Tidak fair. Mestinya adalah penjelasannya. Ya sekarang ini kita diributkan oleh kasus Juyamto ya, yang Jakarta Selatan itu. Nantilah kita bahas tuh lain kali. Ini ya. Gitu ya. Aneh juga ini, karena ini menyangkut korporasi. Menyangkut korporasi. Ada 3 korporasi Pak. 3 korporasi waktu itu yang diduga perkaranya dibuat onslah, dianggap bukan pidana kan? Kalau bukan putus bebas ya. Iya, onslah itu ada 2, onslah sama Fritprat. Itu bebas lah. Nah, siapa terdakwa? Korporasi, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Nah, ini dibebaskan. Kan kejaksaan wajar dong. Dia curiga ada apa? Ketemu sama dia. Itu nyuap 22 miliar ya, yang sudah diidentifikasi, diserahkan di mana, siapa yang membagi kepada siapa, lalu ada lagi dan seterusnya. Artinya wajar, tapi saudara nanti kita bahas. Iya Pak, ini penting lebih saya kira waktu kita udah habis saya kira. Iya Pak, saya akan nanya Bapak, tapi kalau bisa satu lagi Pak, ini yang hari ini terjadi berlangsung di Jogja Pak. Beberapa orang mewakili kelompok tertentu mendatangi kampus UGM mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Apa komentar Pak Mahfud? Ya, gini, seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Ya, tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan kepada berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal ini saya sudah selesai. Gitu aja. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih. Sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Iya. Kalau mau sebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nah, ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana Pak ya. Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada 2. 1 yang melakukan pemalsuan, 2 yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini malah yang menuduh, yang ditangkap lebih dulu. Sementara ini tidak dikelirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa. Itu yang belum terjadi ya. Lalu yang lebih gila lagi kan katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi. Dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu.
Sah tuh. Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Nanti ada perhitungan ganti rugi, bukan ke misalnya orang yang misalnya ya Pak Jokowi terbukti ijazahnya tidak sah misalnya ya, palsu. Lalu kontrak-kontrak dengan luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan apa itu dan sebagainya itu batal, nggak bisa dituntut kita secara internasional. Iya. Gitu, karena keputusannya waktu itu dibuat secara sah, tinggal sekarang tindakan ininya, gitu, tindakan ke dalamnya. Tapi kembali ke kasus tadi, kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU. Mana? Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika Solo. Nah, ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok, jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Baik Mahfud. Ada banyak lagi yang mau saya tanyakan, tapi ya udah, kayak rangkap jabatan berarti segala macam minggu depan. Itu penting tuh rangkap jabatan. Terima kasih Mahfud. Ya, makasih. Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Kita akan berjumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Situasi saat ini boleh jadi penuh tantangan, penuh cobaan. Tapi dimanapun posisi Anda, tetaplah berkontribusi yang terbaik untuk negara. Baik kontribusi tenaga, pikiran, atau perbuatan yang kondusif bagi pembangunan bangsa. Saya tidak bosan untuk mengingatkan kita semua agar jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Selesai.